Siniar di luar bareng main aman. War, war, war. Presented by Oz Radio And supported by Super Music. Ini rasanya super. Go crazy. Go crazy. Go crazy. Go crazy. I let my Sejak 1981, kita telah menjalani petualangan perayaan cita rasa ini dengan semangat yang sama. Dari sanalah, kita temukan arti sesungguhnya dari petualangan. Petualangan yang akan terus berlanjut. Karena ini rasanya super. Selamat datang di Siniar di Luar Presented by Oz Radio and supported by Super Music. Ini rasanya super. Wah, Keren. minggu kemarin kita take-nya itu di jalan. Betul. Ya, ada di jalan Insinyur Haji Juanda. Ah. Kalau sekarang ada yang beda. Kali ini kalau misalkan nih ya teman-teman semua yang lihat ke belakang Betul. nih ya, nih benar-benar ada rame banget di sini. Betul, ya. Kali ini kita lagi ada di konser apa sih, Woy? Ada di konser dari Super Music, kecil tapi party. Kecil tapi party, yes, bener banget ya. Dan tentunya sekarang kita lagi ada di Archery Field. Ya. Ya di stadion si Jalan Harupat. Benar, Ya. Di ya. stasiun nggak lu? Betul, ya, jadi kan? makanya nih Fahmi Amoy. Dan saya Antonio Lovendio. Nanti kita akan mengajak teman-teman ya, Yes. Super Friends yang Yes. datang ke sini itu kalau mau ngobrol-ngobrol sama kita dapat Betul. 20.000. Ini dia. Nah, 20.000-nya udah di lu belum? Nah, belum. Silakan nanti mungkin teman-teman dari Siniar di luar juga boleh untuk standby dengan 20.000-nya ya. Betul. Tolong banget silakan ya 20.000-nya. Tapi kembali lagi Moy, karena ini adalah momen spesial juga. Ya. Kita ini adalah episode perdana dari Siniar di luar. Betul. Ya kan di konser kali ini. Sekarang kita juga akan meminta nih siapapun yang ada di sini yang pengen ngobrol sama kita akan kasih 20.000. Betul. Untuk ngebahas hal yang akan kita bahas sekarang adalah kita akan ngebahas tentang musik pastinya. Nah, apalagi ini juga adalah Yes. pertama kalinya seorang Anthony Lovendio untuk bisa nonton hardcore atau band-band underground lah istilahnya cuy. Lebih ke arah untuk pertama kalinya akhirnya Anthony Keluar kandang. Iya. padahal Kopo ke Soreang tuh deket banget cuy. Memang sih cuma pakai tol doang ya Benar. kan? Pakai tol doang. Tapi jujur, ini berarti kalau nonton konser gue ini kali ketiga seumur hidup. Ya Allah. Pertama kali lo nonton konser apaan emang? Waktu dulu tuh waktu gue masih SMA pada saat itu. Jujur-jujuran gue Gak tahu tapi sama. ya kan gitu kayak minimarket aja kita dicari. Sosokan banget ke konser. Tapi jujur pada saat SMA itu pertama kali banget gue ke konser. Iya. Tapi juga konser-konser anak SMA kan bisa sebut pensi-pensi ya, pensi Iya, seni segala macam. bener. Gue datang pertama kali di sana. Kalau lu, kalau konser gue pertama lu. pensi pertama ya? sama. Cuman akhirnya gue juga memberanikan diri. Maksudnya Ya. ini kita akhirnya bisa menonton band-band metal, Keren, band-band hardcore keren. yang dipersembahkan dari Super Musik dan juga Hellprint. Yes. Ini tuh luar biasa karena kalau setahu gue ya, Ya. ini correct me if I'm wrong. Ya. Jadi kecil tapi party ini istilahnya kan KTP. Betul. KTP kan ibaratnya adalah identitas Republik Yes. Indonesia. Betul. Ditambah juga Yes. kecil tapi party ini nggak cuma di Soreang aja. Tapi bro, Nanti ada di Garut sama di Kuningan. nah, Dan ini secara musisinya juga bakalan banyak banget. yes. Dan itu Betul, tuh Pak. lebih dari 15 lokal hero. Keren. Ya jadi akan terus ada dan ini tuh bakal mampir ke 3 kota. Yang tadi gue bilang itu yang pertama adalah Soreang. Yes. Nanti akan ada di Garut dan Yes. juga akan ada di Kuningan. Bener banget. Kalau misalkan kita mengajak kamu untuk nonton Soreang, nggak mungkin. Kan Betul. udah beres acaranya. Iya makanya kalau kamu tapi kita ya pengennya Yes. kamu ini ngecek aja langsung di Instagramnya Super Music Yes. ID Yes. ya _ID itu bisa ada informasi-informasi terkait dengan kecil tapi party Bener banget. yang di Garut sama Kuningan atau enggak kamu langsung aja ke Hellprint Ya. _official Yes. karena di situ juga bakal ibaratnya mereka yang ngasih tahu update tentang kecil tapi party. Benar, karena mungkin aja di sini yang penonton kita ada yang, gue suka banget nih sama Bener. kayak yang band-band kayak hardcore segala Iya. macam. Tapi
Tapi gue ketinggalan nih sore yang tenang aja bro. Nah. Ada di kota-kota lain juga bisa kalian kejar lah. Ya walaupun Yes. memang Seringai adanya di Soreang aja. Iya, Karena bener kebetulan banget. kalau gua Ya. baca-baca dari Ya. admin-admin Helprin dan juga Super Yes, Musik yes. tuh mereka bilang kalau dari artis-artis Yes. atau musisi-musisi yang udah hadir itu tuh nggak bisa 2 kali 3 kali karena Ya. jadwalnya bentrok. Betul. Betul. Bisa. Tapi kembali lagi meskipun gak apa-apa lewat aja kak, lewat aja. Nah, terus? Tapi meskipun KTP ini ada di Soreang dan memang ada Seringai, tapi Iya. kembali lagi di kota-kota lain juga pasti ada headliner atau band-band yang bakal lebih gokil juga bro. Ada Rebellion Rose, Yes, ya kan? betul Ada banget. Alkateri, ada Betul Seringai. banget. dan- Pokoknya banyak lah bro. Betul, Alkateri Tenang. juga akan ada di Kuningan atau di Garut kalau nggak salah. Nah, itu Pokoknya dia. mereka 2 kali setahu Yes, gue. benar banget. Bisa 3, satu lagi di rumah gue loh. Ngapain Akrab banget lu. Akrab banget gue makan dari gokil. Tapi kembali lagi mau Tapi kalau lu pertama kali Ya. nontonnya pensi. Kalau gue pertama kali juga pensi. pensi, betul. Nah, kalau lagu-lagu keras lu pernah dengerin gak sih? biasanya? Lagu-lagu keras. Nah, ini kan maksudnya kalau gue bisa bilang Ya, lagu-lagu yang memang gokil gitu. betul. Kalau gua jujur sekarang yang Ya. kalau lagi naik daun banget, Ya. itu sebenarnya adalah yang sukses lancar rezeki. Sukses lancar rezeki kan memang Betul. sekarang akhir-akhir ini lagi naik daun juga. Mungkin Ah. nih penonton kita juga udah tahu gitu ya yang lagunya Betul. yang Maling. Ya. Maling. Nah, Benar, gitu. benar. Itu benar. lagi naik daun juga. Benar. Betul banget. Ada bau ketek, Iya. gitu, ada bau badan kalau nggak salah. Lagu-lagunya unik banget. Lagu-lagunya Tapi kalau unik. sadar, enak juga ya. Bu. Nah, itu kan Gitu. masuknya ke pang dan Betul. akan ada di hari ini. Itu dia. Ya. Sampai Apa? akhir. Lu tadi ngomong apa? Ikutin acara sampai akhir. Benar. Nah, jadi suka hilang-hilang. Pencetnya ini ya, di sini ya, Mas. Di sini Mas. Iya, jangan di kabelnya. Pokoknya Gitu. harus ikutan acara sampai akhir ya. Betul. Tapi kalau Ya. bicara soal pertama kali, gue Betul. ngedengerin lagu-lagu metal hardcore gini tuh pertama kali. Pertama kali banget Dan gue suka itu adalah Guns N' Roses. keren. Karena setelah gue mendengar dari Ya. Metallica sih. Ya. Tapi kalau Guns N' Roses tuh udah kayak, ya siapa yang nggak tahu Sweet Child O' Mine. Keren. Itu kan gue tuh lebih suka sama segi vokalnya Axl Rose yang tinggi. Keren. Sweet Child O' Mine. Gitu, makanya gue kayak bisa nggak sih gitu. Keren banget. Itu tuh Ya kan? suaranya tinggi banget dan panjang banget. Ah. Terus tuh emang gokil sih bro. Benar, Jujur apalagi banget. gitarnya ada Slash, Iya, ya, Slasher. Slash juga terkenal, Ya. betul banget. Lu paling suka lagu yang bener-bener kayak ini gua banget dari Guns N' Roses. Gue yang waktu itu outronya biasanya kalau lagi ngerjain pekerjaan rumah, nyuci apa? nyambel. Gue dengernya Paradise dari Guns N' Roses. Itu coba lu dengerin lagunya beneran, itu beneran yang akhirnya tuh rusuh, gitu. Lu kan lagi ngerjain pekerjaan rumah. Ya kan maksudnya kan ada rasa malas biasanya. Benar, Biar benar. semangat gue dengerin lagu-lagu Guns N' Bisa lu Roses. lagi ngepel denger lagu Iya. Pero ya awur-awur. Awur-awur, langsung gitu. Kata orang Pelannya gua. anak durhaka. Terlaluan loh. Iya. Tapi juga namanya juga musik ya. Musik kan Benar. bisa didengarkan kapanpun juga ya. Boy. Iya. Lu lagi, jujur gue mau cerita sama lu ya. Gue Kenapa? waktu dulu kalau pertama kali musik yang gue suka itu bukan pop, bukan HC, bukan hardcore segala macam, tapi lagu EDM. Widih. Kayak gitu-gitu. Lu bayangin, lu pernah kepikiran gak? Gua tidur dulu ya waktu gua pertama kali suka banget ke EDM tuh SD gua. SD kelas 6. Gua tidur tidur dengerin lagu musik Avicii. Ya lu kebayang. Ya, rest in peace habis sih. Udah almarhum ya. Udah doi ya. almarhum. Udah almarhum doi gitu kan ya. Lu bayangin orang tidur nih, tidur gitu kan. Tidur kok dengerin lagunya EDM. Ya nggak apa-apa. Itu buat gua tidur. Lu kayak sama temen gua, sama temen kita. Siapa? Ada Deli namanya. Itu kan dia juga tadi cerita kalau dia itu waktu kalau mau tidur harus dengernya hardcore. Bener banget. Iya. Bahkan lagu romantis dia sama Mas ini. mau ngobrol sama kita? Mas, Dapat mau ngobrol? 20.000. Mau ngobrol? Mau bro? Boleh. Boleh. Nah, Nah, ini dapat dia. 20.000. Boleh mas. Dapat 20.000. Boleh mas, duduk sini juga Duduk, mas. duduk. Nah, asik. Boleh. Ini enaknya Nah, ngobrol yang dua sama lagi. kita. Boleh mas. Di belakang. Boleh mas, di mana? Ada kursi lagi nggak ya? Kursi lagi. Kursi lagi. Ya udah di pangku aja. Kenalan dulu. Kalau ini Coba. apa nih? Iya. Salangnya. Nah, Kenalannya, nama saya Arvin dari Bradford Ya. sebagai vokalis untuk saat ini karena dulunya basis di Bradford. Oh, dulunya basis, Basis, sekarang ya. jadi vokalis. Vokalis. Oke, dari bass ke vokal. Nah, coba masnya. Saya ada dari Bradford sebagai gitar. Dari Gitar. vokalis atau dari vokalis dari gitar. Dari gitar. Lo tahu Saya nggak? Emang gitar. langsung dari gitar. Pure Dari gitar. kita. Nah, Kakak Kalif.
Saya Alif Mm-mm. di gitar. Gitar. Oh gitar juga. Nah ini Petruk nih pasti. Bukan. Bukan. Coba nih. Coba. Willy Ya. dari lagi Dari Bandung. basisnya Bradford. Oh basis. Oke. Nih dengar-dengar katanya Mas Willy ya. Nanti ada performa spesial Mas Willy akan main kecapi kan. Maksa banget. Kenapa maksa banget? Terlalu ngide Masnya kalau gitu ya. Oh berarti udah berdiri dari tahun 2012 Iya. namanya Bradford juga dan tadi udah kenalan juga gitu ya, tadi Betul. magang apa segala macam. Tapi melihat dunia musik sekarang. Nah, karena ini kita nih. ngebahas soal pertama kali toh. Betul. Betul. Pertama kali gitu ya, pertama kali. Akhirnya melihat musik sekarang menurut tanggapan dari akang semua, akang-akang, Iya, akang-akang semua yang ada di sini, Abang-abang. abang-abang Abang-abang. semua ada di sini gimana nih Bang nih tanggapannya nih? Tentang apa nih? Tentang musik, Musik. musik zaman sekarang Iya. lah ya, musik kayak hardcore apa segala macam di zaman sekarang gitu. Kalau menurut sudut pandang saya Yes. tentang musik Yes. ya dari tahun-tahun ya, dari Iya. tahun ke tahun, jelas lebih bagus di masa sekarang sih karena Oke. digital eranya. Betul. Jadi memudahkan dalam promosi, Betul. terus dalam main pun atau memperkenalkan band tuh lebih mudah. Oh. Gitu menurut saya beda dengan dulu. Kalau dulu tuh kan Oh, iya. kita harus bagi-bagi stiker nih tiap gang ya di Popo. Kayak gitu. Terus main juga kurang komunikasi lah, keterbatasan waktu ya dulu ini. Yes. Nah kalau udah era modern sekarang Ya. lebih gampang sih kalau buat ngeband asal kitanya konsisten aja. Betul. Kayak gitu. Betul. Karena memang di zaman sekarang semuanya dipermudah ya, Bro. Betul. Ya? Benar banget. Di zaman sekarang justru banyak ini lebih ke ininya ya, Ya. dalam performnya, dalam teknisnya gitu. Betul. Kalau zaman sekarang tuh udah banyak band yang mulai pakai sequencer gitu loh. Ya. Dengan jadi di penonton tuh dimanjakan dengan berbagai banyak suara gitu. Yes, Betul. lebih kaya gitu. Iya, Lebih iya, kaya. iya. Betul. Beda dengan zaman dulu. Ya, tapi mungkin di eranya memang beda-beda ya. Yes, Mungkin betul. pada zaman dulu mah serunya yang tanpa sequencer. Kalau Betul. sekarang mengikuti zamannya dengan sequencer karena Band kebutuhannya sekarang lebih banyak sih. Betul. Ya. Betul. karena kan banyak yang personilnya cuma 3 orang, Ya. Ya. tapi karena nggak ada basis atau nggak ada gitar satunya Betul. gitu, jadi ditambah dari sequencer gitu. Oh. Lebih mempersimpel lah. Mempersimpel. Tapi Jadi ya. mempermudah sih. Apakah ya, Bradford tetap. akhirnya juga harus tak mau beradaptasi Iya, betul, dengan teknis yang seperti itu? Betul. Tentu saja dong. Kita Oh. pakai dong. Karena dari album pertamanya Bradford, Ya. terus ke album kedua. Yes. Nah dari album kedua tuh mulai mengadaptasi si sequencer ini, Sequencer itu ya. mulai berkembang lah. Ya. Nah yang sekarang nih yang mau menuju album ketiga sekarang Ya. lagi digarap. Nah itu kemungkinan bakal full sequencer gitu. Oh, Ya, begitu. karena mungkin ada aransemen yang nggak Betul. mungkin bisa dibawa ke panggung. Ya, betul. Gitu. Keren banget. Nah, coba Bang Alip sekarang Nah. tanggapannya Bang Alip. Kalau Bang Willy mah terakhir karena puncak gong komedinya kata gitu ya. Susah. Jadi beban banget. Halo Teh. Halo, Teh. Mau nawarin boleh Boleh dong. Boy kasih mic-nya dong, Boy. Boleh Nah, ini berarti ada rokok apa nih? Boleh dong ambil Ada nih rokok jarum super yang Oke. filter. Yang filter. Wah. Oh, ini dia yang nih. celebration of greatness ya. Oh, kakak ini silakan. Kalau mau Kalau sambil ngerokok boleh juga Boleh. kita di sini ya. Jadi ini Boleh dibuka. boleh dong dibuka. Boleh Coba aja dulu dong. dibuka. Soalnya Oke. ini rasanya super banget. Keren. Iya, Terima kasih Teh, banyak terima Teh. kasih. Terima kasih. Tuh, boleh sambil dibuka. Kalau di kita mah bebas. Bebas. Silakan dibuka. Bener banget. Ditampi silakan. Ditampi. Nah, sekarang kita minta bantuan Bang Alip untuk Ya. ngobrol sambil bukan rokok. Nah, Bener. susah. Susah. Bang Alip susah. Iya. Tadi pertanyaannya apa? Bang Alip pertanyaannya adalah gimana tanggapan Bang Alip tentang musik saat ini di India, Bang Alip? Di Indonesia. Kalau di India kan goyang-goyang. Goyang. Goyang-goyang. Coba di Indonesia gimana tanggapan? Ini Gimana Bang Alip? ya makin apa ya?
Luar biasa. Makin luar biasa ya. Makin super ya. Makin super. Makin super. Karena ini Rasanya super. benar. Makin super. Oke. Nah, kalau dari Kang Willy. Nah, ini terakhir mah biasa gong puncak komedi pokoknya. Pokoknya ini yang paling harus di highlight. Betul. Yang biasanya masuk TikTok, klip TikTok. Nah, cek. Gimana nih? Coba Bang Willy gimana nih? Bang Willy tanggapannya terhadap musik Indonesia saat ini? Wah, rokok super mantap Kenapa bisa seperti ini? Karena ini rasanya super. Oke. Gitu. Gimana Bang Willy? Bang Willy Pertanyaan nanya lagi ya. Bang Willy langsung lupa. Gimana tanggapannya seputar musik Indonesia saat ini? Oh, seputar musik Indonesia kalau menurut saya. Boleh kasih. Boleh lebih dekat lagi mic-nya Bang Willy. Nah, Jangan dimakan. ya. Bukan hampir mau menyamai sama musik-musik di luar sana. Benar. Benar. Memang tepuk tangan dulu, keren banget. Memang sekarang musik Indonesia itu bisa diadu lah sama musik-musik luar ya. Betul banget. Sekarang ya. Keren banget. Banyak band-band yang sangat keren di Indonesia. Keren banget. Bang Kalau Willy. dari Bradford sendiri karena kita memang lagi ngebahas soal pertama kali. Betul. Nah, kalau pertama kali kalian manggung itu di mana dan akhirnya bisa sampai sini itu bagaimana perasaannya? Maksudnya akhirnya bisa ditonton dan punya dari yang tidak dikenal cuma kopo door to door lah ibaratnya. Ternyata Bradford ternyata udah dikenal se-Bandung bahkan se-Indonesia. Yes. Bahkan bisa tampil di luar kota yang nggak pernah gue sangka gue bisa menginjakan kaki di sini. Nah, itu gimana tuh? Untuk awalnya kita tuh emang bener-bener dari nol ya. Jadi dari studio show awalnya nih. Studio show dulu nih masih ya seputar kopo ya. Iya, seputar kopo. Terus Kopo highlight ya. panggung-panggung kayak KSC dan maksudnya event-event yang pada saat itu masih ada ya. Kalau sekarang mungkin tempatnya udah pada nggak ada nih. Kebanyakan hilang ya gitu. Jadi tetaplah kita memang berawal dari nol dulu dari studio show lah paling kecil gitu. Studio show. Ya, kolektifan. Iya, benar. Regisan kayak gitu. Awalnya dari bener-bener nol banget lah ya. Luar biasa. Tapi perasaannya udah sampai di titik saat ini gimana sih perasaannya? Untuk perasaannya saya ada senang dan juga saya juga kan merasakan ini band tuh sebetulnya berjalan dengan santai ya. Betul. Gak pengen mencari sesuatu yang lebih gimana gitu. Betul. Karena kita menjalankan band hanya berteman dan hobi sebetulnya. Ketika ada di titik ini, wah ini nilai plus gitu buat teman-teman gitu. Wow. Tapi ini yang jujur aku kepo juga nih awal waktu kalian pertama kali membentuk Bradford ini, memang karena kalian tuh emang berempat, ya udah gue memang suka HC aja atau hardcore atau gimana tuh awalnya? Nah, ini justrunya waktu awal-awal kita bikinnya hardcore punk. Awal tuh hardcore punk. Hardcore punk dulu. Awalnya kesana lah gitu kan ya. Akhirnya bisa nggak ke hardcore punk lagi gimana? Melodic hardcore. Nah, untuk menjadi melodic hardcore kita dapat personil. Ya maksudnya generasi keduanya ya kan ganti 9 nih. Betul. Dengerin lagu Counterparts, The Ghost Inside. Nah, bawainlah manggung cover-cover lagu itu sambil punya lagu sendiri kan satu waktu dulu. Nah, disitulah kita bikin agak serius. Ya udahlah kita main di melodic hardcore karena di Bandung memang jarang terus meskipun ada konsistennya kurang gitu. Nah, kalau Bradford ini pengennya ngejaga wadah melodic hardcore terutama. Sampai si Bradford ini pengen juga berteman sama band-band melodic hardcore di luar kota ataupun di Bandung dimanapun. Sampai kita bikin wadahnya gitu, bikin acara sendiri lah istilahnya. Gitu pengen bergabung tuh. Oke, berarti awal mulanya dari situ berarti ya. Karena udah ada pergantian juga, dengerin musik lain gitu, dapat referensi. Nah, akhirnya ada jadi melodic hardcore. Tapi apakah berat gak kalau dibilang Bradford sebagai pelopor melodic hardcore di Indonesia? Berat gak kalian menganggap hal itu? Tapi karena waktu kita ada di beberapa interview dan kita mengetahui soal Bradford, ternyata ada yang komen ternyata kalau Bradford ini adalah pelopor melodic hardcore di Indonesia. Kalau kita kan pelopor ayam. Iya. Nah, ini pelopor musik. Itu opor. Oh iya. Untuk menjadi pelopor ya, mungkin ini berbagai sudut pandang ya. Kalau untuk kita pribadi sih menganggapnya lebih menjaga wadahnya aja supaya musik di Indonesia khususnya di melodic hardcore kita ada terus gitu supaya hidup ekosistemnya ngejaga ya. Tapi kalau orang lain mandangnya ini pelopornya ya boleh-boleh aja. Tapi kan kita masih menghargai teman-teman yang dari dulu udah menyukai ini gitu sih.
Oke. Berarti tetap kita mah ya kita maju aja dengan style kita, tapi kita tetap menghargai orang-orang. Nah, begitu. Yes, keren banget. Oke, pertanyaan terakhir nih. Oke. Pertanyaan terakhir banget. Berarti masing-masing harus jawab. Masing-masing harus Oke. jawab. Kalian boleh nggak kasih satu lagu rekomendasi ini ya ke penonton siniar di luar yang harus dan wajib penonton kita untuk dengarkan satu lagu yang benar-benar menurut kalian ini jagoan gua lagunya. Nah, berarti beda-beda. Beda-beda. Semuanya beda-beda. Kalau saya ada lagunya yang sedih banget. Yes. Judulnya Beyond Attitude. Nah, di situ udah rilis dari album pertama sih. Yes. Video klipnya ada, terus ya video-video live-nya juga ada. Nah, itu rekomen banget karena liriknya bener-bener pedih. Pedih banget. Itu tentang apa saking pedihnya? Tentang percintaan sih, Bro. Aduh. Pas banget nih kan penonton kita juga pasti ada yang muda-muda segala macam yang meskipun cinta. kita hardcore tapi kita masih punya hati buat mencintai orang lain. Humanity-nya masih ada. Humanity-nya ada. Di luar kita boleh garam, dalam kita Hello Kitty, Bro. Gak terlalu Hello Kitty. Gak terlalu Hello Kitty kan ya. Oke, coba kalau Kangnya apa Kang? Kalau dari saya sih karena mungkin saya sukanya yang modern-modern ya. Yes, Jadi rekomendasinya yang Misery of Losing Pain. Misery of Losing Pain. Ya, betul. Itu wajib. Kenapa harus dengerin itu? Karena gimana ya? Itu musiknya kayak udahlah. Kayak ini nih. Super gitu. Bisa aja masuk kan. Keren deh. Bisa aja. Saya juga gak expect ya. Pak kita gak ada briefing. Padahal dari tadi kita Mas gak usah ngomong super. Keren loh. Inisiatifnya keren. Oke. Memang berarti lagu-lagunya emang super. Karena apa? Karena ini rasanya super. Oke, kalau Kang Willy. Ya Kang Willy. Biar terakhirnya ada Kang Alif. Yang duduk di tengah paling beban ya Mas jadinya ya. Berat. Kalau rekomendasi dari saya mending Tajam sih. Kenapa Tajam? Soalnya di lagu Tajam itu kita menceritakan apa? Kalau kata kali saya. Ya atmosfernya itu. Atmosfernya. Berarti semua tuh udah diinin di Tajam di lagu Tajam berarti ya udah dirangkum di lagu Tajam. Segala tajam gitu. Tajam dan super. Tajam dan super. Oke, kalau Kang Alif. Kalau rekomend dari saya Anxiety sih. Anxiety. Kenapa Anxiety? Nah, itu dalam pokoknya. Aduh, dalam banget pokoknya. Seginilah. Tapi dari judulnya udah anxiety ya. Kalau anxiety sih memang sangat relate dengan anak-anak zaman sekarang juga gitu kan ya. Oke, berarti itulah rekomendasi musik dari mereka. Pokoknya langsung aja didengarkan ya. Kalau gitu terima kasih banyak. Terima kasih Kang Alif dan juga Kang Willy. Thank you banget. Terima kasih. Luar biasa. Nanti 20.000 boleh ada kasih 20.000 nanti kita bakal kasih ya. 20.000-nya bagi 4 ya. Wah, emang goceng. Terima kasih banyak. Terima kasih Bradford. Luar biasa. Itu dia. Nanti pokoknya ada datang di sini jangan lupa jam 5 sore tadi nanti ya. Jam 5 sore bakal tampil juga di sini. Boleh dibawa. Boleh. Oke. Silakan dibawa. Itu dia. Terima kasih. Itu dia. Oke. Tadi kita udah ngobrol sama Bradford. Betul. Itu salah satu pelopor men. Iya, jadi kan tadi gue nanya karena ada beberapa komentar-komentar dari netizen yang bilang kalau Bradford itu tuh adalah pelopor dari melodic hardcore itu sendiri. Betul, yang mereka itu lahirnya itu tuh di Bandung, di Kopo. Tapi penontonnya tuh nggak cuma dari Bandung ternyata cuy. Di seluruh Indonesia. Dan yang komen itu tuh bilang salam dari Malang. Keren. Wakil. Itu kan jauh ya secara jarak ya. Iya benar banget. Nanti kita akan minta kalau ada SPG lagi tim-tim dari Super Musik ini bakal nanti tinggal diisi lagi ulang. Diisi lagi aja di tahun pokoknya ada yang ngobrol langsung taruh rokok. Makanya karena kalau masalah rokok dari maksudnya dari produk dari Super Musik dari Super itu tuh sangat rekomendasi cuy soalnya. Apalagi sekarang enggak apa-apa lewat aja ngobrol sama kita. Dapat 20.000. Ayo let's go. Boleh. Ayo berdua sini. Asik. Pakai dulu handphonenya. Asik. Boleh. Kita ini dulu ya. Kenalan dulu mau coba kita kenalan dulu. Kang namanya siapa?
Tegar. Aku yang dulu. Bukan Tegar itu, beda lagi enggak sama Tegar begitu. Salah satu lagi namanya siapa? Ardika. Berarti dipanggil apa? Dika. Dika. Oh, Dika. Berarti Tegar dan Ardika ini dari mana kalian? Dari Bojong. Bojong soal. Pahlawan. Oh, dari Bojong Koneng. Ya. Oh, jauh ya. Iya jauh. Jauh loh itu Naik kalian. apa? Naik kendaraan atau barengan? Kendaraan. Oh, barengan. Oh, berdua. Pengen nonton siapa di sini? pengen nonton siapa Gar? Siapa? Wali, nggak ada Wali. Nggak ada. Alkateri. Alkateri. Coba lagu Alkateri yang kalian tahu. Nah, Alkateri. Ayo lagu Alkateri yang kalian suka. Apa? Ayo. Susah. Ada ego. Lupa lagi, euy. Udah Lupa lagi. kita tapi lebih suka yang jujur begini ya. Tapi nggak apa-apa, jujur. Nanti Iya. kita kasih tahu. Betul. Gitu, ada egosentris. Ada lebih dari. Ya, dan masih gitu, banyak dan lagi. masih banyak lagi. Nah, kalian Yes. ini datang bersama dengan teman-teman. Sama ada. Keren banget ada teman-temannya di sini. Kalian berarti bareng-bareng nih konvoy dari rumah. Ya. Oh, dari rumah. Tapi gue mau nanya dulu nih sama kalian nih ya. Ini kan kita lagi di podcast, mana podcastnya Siniar di Luar. Siniar di Luar. Kita lagi membahas tentang hal pertama kali. Nah, sekarang gue punya pertanyaan nih sama kalian nih. Kalian waktu kalau ngomongin tentang musik, kira-kira genre musik pertama kali yang kalian suka tuh apa? Nah, ayo. Atau kan langsung musisinya atau aja. Musisi pertama kali denger musik itu dan akhirnya lu suka itu siapa? Itu siapa? Gak harus hardcore juga gak apa-apa, bebas. Kalian yang suka siapa gitu. Wah, paling suka. Kalau saya mah Romi and Jihad. Oke, berarti itu pertama kali suka. Kenapa suka itu? Karena enak aja didengarnya. Oh, enak aja didengarnya. Asik. Berarti itu yang buat jatuh cinta itu pertama kali ya itu. Oke. Kalau Tegar. Tegar lihat sana Tegar, jangan lihat. Jangan lihat saya. Jangan lihat saya. Saya kalau liatin Tegar suka malu. Suka merah-merah saya. Coba Tegar gimana Tegar? Suka Tani. Oh, suka tadi. Keren. Gue mau nanya, kalian kenal lagu itu dari mana? Teman atau dari mana? Atau Teman-teman. Dari teman-teman. Teman-teman ini juga. Iya. Oh, dan ini kalian lu Tegar sama Ardi ini emang barengan satu komplek atau rumah. masa teman sekolah atau dari mana atau tiba-tiba karena biasa dengar konser atau datang ke konser akhirnya baru kenalan. Teman sekolah. Oh, teman sekolah. Berarti tapi seru banget mereka kalau bisa datang ke tempat musik atau ke konser bareng sama teman-teman tuh seru. Betul. Nah, tapi gue mau nanya lagi nih, kalau menurut kalian berdua, yang musik yang paling harus wajib banget didengerin. Ya, judul menurut lagu kalian apa? Nih, boleh lihat ke arah kamera. Kalian mungkin bisa kasih rekomendasi ke teman-teman yang ada di sini. Ya, ke Super Friends yang lagi nonton, yang lagi nanti bakal ngelewat jalan-jalan, wajib didengerin. Ini dalam kondisi apapun kalian boleh. Kalau lagi galau dengerinnya ini. Tapi kalau lagi seneng lagi dengerinnya ini, atau enggak sedihnya boleh, galau yang senengnya juga boleh. Salah satu boleh. Coba kasih satu lagu yang menurut kalian merepresentasikan, wah ini gokil. Wajib nih. Wajib. Super banget gitu. Nah, ayo dari Tegar apa Tegar? Introvert. Oh, introvert. Dari SH. Stand Here Alone. Kenapa harus dengerin lagu ini Stand Here Alone? Apakah karena ini mencerminkan diri lo? Nah, sedikit. Oh, sedikit. Oh, berarti lu tipe yang introvert sebenarnya. Ya. Asik. Oh, berarti datang ke sini karena suka dengan lagu-lagunya bukan. Tapi suasananya kan lumayan ini karena kan bisa dibilang ini ekstrovert loh. Iya. Ya. Pertanyaan gue panjang. Aduh, gue lucu lagi dengernya ya. Oh, berarti lu meskipun lu ngerasa diri lu introvert, tapi lu datang ke sini tuh kayak dengan keramaian seperti ini, it's okay berarti buat lu ya. It's okay buat lu. Karena dia emang suka sama lagunya. Meskipun kalau misalkan dari lu Sama. Jawabannya sama. Lagunya yang lu suka. Lagu yang lu suka apa? Yang wajib kayaknya ini lu bakalan ngasih tahu orang-orang atau lagi kenalan sama orang nih kayaknya seneng banget nih kalau gua ngerekomendasiin lagu ini gitu. Kalau tadi kan dia introvert. Dari Stand Here Alone. Stand By Me aja lah. Stand By Me. Dari siapa tuh Stand By Me? Dari Doraemon. Oasis. Oasis. Stand By Me Doraemon juga ada. Oasis. Lu emang suka dengerin Oasis juga? Ya. Kenapa lu harus dengerin kenapa harus dengerin Stand By Me Oasis? Menurut lu kenapa? Karena Dari Oasis.
Karena enak aja didengar gitu. Karena enak aja. Karena kembali lagi musik tuh tidak perlu alasan. Cuma kalau enak didengar udah enak. Ya, dan lu bakal ngerekomendasiin itu ke teman-teman lu berarti. Ya. Betul, itu dia. Pokoknya jadi kalau misalkan nih penonton kita di sini ya, Super Friends semuanya di sini ngerasa kayak, lagu apa yang harus gue dengerin? Tadi boleh dengerin Introvert dari Stand Here Alone dan juga Stand By Me dari Oasis. Iya. Nah, ini berarti kalian terburu-buru nggak ini? Nggak santai. Santai ya. Santai. Pokoknya kalian tadi nungguin itu ya tadi ya. Ini apakah sering juga lu bakal nonton sampai beres? Sering aja juga. Pasti ya. Apalagi kan mereka baru aja ngeluarin album terbaru. Iya, benar banget. Jadi harus sampai malam nih ya berarti ya. Sampai malam ya. Oke. Siap mendapatkan 20.000 berarti. Siap ya. 20.000. 20.000. Nah, kalian bagi 2 ya. Iya enggak. Oke, selamat mendapatkan 20.000. 20.000. Terima kasih. Sukses terus ya. Sukses selalu ya. Sukses selalu Tegar, Ardika, thank you banget. Tegar, hati-hati. Terima kasih. Teman-temannya terima kasih. Nah, itu hati-hati. Terima kasih. Tapi tadi lucu banget. Tadi lu kan introvert, datang ke sini dengan segala macam. Lu nih enggak apa-apa ada. Ya Allah, gua udah berusaha untuk menjadi ini ya ibaratnya gabung gitu, gua udah berusaha tapi digituin. Ya enggak apa-apa ya, banyak orang beda-beda ya. Orang beda-beda. Tapi mereka jujur ya, gua kalau datang ke konser memang lu pernah gak datang ke konser sendiri? Enggak. Gua tuh gak bisa kayaknya kalau gua sendiri. Lebih nyaman bareng-bareng kan? Gue pernah, waktu gue nge-MC, kita nge-MC. Iya, waktu kita nge-MC. Lu kan balik duluan tuh biasanya. Nah, gue tersisa sendiri. Di saat itu gue merasa pertama kalinya gue mengerti kenapa orang kalau konser itu mewakili perasaan. Jadi ketika nyanyi, lu tuh ngeluarin semua apa yang ada di dalam unek-unek gitu. Misalkan lagunya lagi galau, lu keluarin. Kalau lagi pengen maki-maki orang dengan lagunya lagi pas tuh, kayaknya enak banget itu, cuy. Betul banget. Tadi gue berasa, wah ini tadi Bradford juga pertama kalinya gue lihat. Ternyata kan mereka dari Kopo bisa tuh Indonesia. Gue sebagai from Korea tuh Indonesia. Produk-produk Kopo kayak gue gini, kayak gue bangga loh, men. Keren sih. Kalau kamu mau juga dengerin lagu-lagu dari Bradford, itu bisa langsung aja ke digital platform streaming. Betul banget. Kalau bisa streaming lain-lain itu silakan saja. Langsung aja di sana. Dan kembali lagi kita juga mengundang siapapun di sini yang pengen ngobrol sama kita. Ya, kita akan kasih 20.000 rupiah. Uangnya udah ada di gue. Sudah ada di lo. Nanti kita tinggal kalau ada lagi produk gitu ke sini, kayaknya akan seru tuh. Nah, ya kan? Coba nih boleh nih yang teteh-tetehnya boleh datang lagi. Betul. Nih kalau misalnya dia mau kita interview, mau ngobrol-ngobrol sama kita, silakan boleh duduk di sini ya. Nah, tapi selagi kita menunggu yang lain dan kita lagi ngobrolin soal pertama kalinya soal musik ya. Ini kan ada banyak banget nih orang-orang yang datangnya tuh bersama pasangan dan juga bersama teman-teman. Betul. Ya kan? Nah, lu ngeliatnya gimana nih? Nih jujur ya, gue kalau ngelihat ini kalau misalkan datang sama teman-teman oke lah seru. Tapi kalau bisa datang sama pacar, menurut gue itu lebih gokil lagi. Karena kan kayak lu kan bertemu dengan dua, kan itu orang asing ya mereka berdua. Tapi mereka punya selera musik yang sama tuh kayak menurut gue keren sih, men. Dan itu biasanya jadi alasan kenapa mereka bisa jadian. Betul, itu dia. Dan gue ngerasa kayak keren banget gitu, keren banget. Nih, teh mau ngobrol dapat 20.000. Ngobrol dong dapat 20.000. Ayo sini. Boleh. Ngobrol. Sambil pakai produknya dari Super boleh. Mau dibuka? Boleh dong. Boleh kalau mau dibuka rokoknya juga boleh ya. Boleh. Kembali lagi dari Super. Silakan ini dipakai dulu. Boleh dipakai dulu headsetnya. Nah. Boleh dipakai dulu. Set. Nah, pakai ini ada headsetnya ya. Iya. Silakan. Set. Nah, coba pakai headphone, pakai mic-nya. Oke. Nah, halo. Suaranya terdengar lebih jelas? Jelas ya? Oke, berarti di sini kita ada siapa berarti? Aku Faye. Halo, assalamualaikum. Halo, ada Faye di sini dan ada Nesta. Ada Nesta. Di sini ada Faye dan juga Nesta ya. Kembali lagi kita mau nanya kalian dari mana nih? Dari mana asalnya? Dari daerah mana? Oke, rumahmu di mana gitu. Iya. Rumahmu di mana? Di mana kamu? Dago. Oh, Dago. Jauh juga Dago ya. Kalau aku dari Batim ya. Oh, Bandung Timur. Banjarmasin Timur. Kopo kan ya, Kopo kan. Kopo. Bukan. Cicalengka. Cicalengka. Tahu. Wow, kalian tahu acara ini dari mana berarti KTP?
kebetulan Iya. kita Panitia. ini atau nggak boleh panitia. Gak apa-apa. Boleh banget kita Everything. Everyone. Everyone. Kalau ada panitia kita seru, kita bisa ngobrol Benar. KTP lebih jauh lagi ya. Benar. Itu dia. Nah, kita akan ngebahas tentang KTP dari asal muasalnya ya. Iya. Susah. Susah. Oh kalian ini enggak, tapi kalau kecil tapi party ini kalian ikut berdasarkan sebagai volunteer awal-awalnya atau Yes. memang dari bagian dalam kecil tapi partinya? Oh, aku sih biasanya panggilan. Ya, Sebelumnya udah Yes. pernah dari tahun sebelumnya kan. Ya. Oh, oke. Sama Kalau Faye? aku juga panggilan. Oke, panggilan juga gitu. sama Ya, di kalau KTP nih. dibutuhkan aku datang gitu. Oh, Oke. Cewek callingan ya. Ah, iya benar. Gak apa-apa, cewek kalau Karena kan untuk pekerja dengan untuk secara pekerja. halal. Betul. Nah, Itu kalau dia. kalian ini berarti dari kecil tapi party Iya. tahun sebelumnya juga udah ikutan ini. Iya, betul. Aku Nah. ikut dari yang Jatinangor. Oh, dari Jatinangor. Sama United kemarin juga yang United Day. Iya. Dan kalian tuh selalu berdua ikutan gitu bareng-bareng. Enggak, kita berbeda-beda. Jadi tiap event itu mengenal orang baru, beradaptasi dan Oh, kalian juga baru kenalan. iya, Baru betul, kenal tadi baru pagi kenal kan tadi kita pagi. Kamengo ya kayak. Ya udah deh enggak apa-apa. Pemenangnya orang baru loh. Oh, tetap pemenangnya orang baru sih. Berarti mereka Kamengo baru kenal. Gue kira mereka berdua tuh udah kenalnya udah dari lama karena Kita kan kalian ini. bestie abis. Kelihatan sih kalian kelihatan banget bisa Oke. bergaulnya sih. Kalau enggak udah dari kecil. teman Udah, berarti. kita dari zigot udah berinteraksi. Pantas ya chemistry-nya. Iya, kuat sekali gitu ya. Terus juga agak geli. Tapi Dari zigot. aman kan aman. Aman lah, aman dong. Soal ditakutkan ya di Aman. Lagi kita mau masih ini, tapi open minded. Tapi kita mah aman. Aman. Ada pertanyaan curiga begitu ya? Ternyata ya, agak kaget saya, agak Kan shock. kita open minded juga. Iya. Gini Amoy udah punya anak 2 ya, Boy? Enggak, Oh, belum. Jangan ditekanin. Udah. Mau ditekanin. Kalau yang kemarin ya. Masih ada yang Lucu banget lagi. Tapi kembali lagi kadang ini Iya. kan KTP ya. Betul. Yang kecil tapi party. Ini musik-musik di sini juga ada hardcore juga segala Betul. macam. Kalau kalian sendiri suka nggak sih dengerin musik yang kayak hardcore juga kayak gitu? suka. Nah, pertama kali dengerin lagunya siapa? Nah, Kalau aku sih Aku udah Adam sih sebenarnya. oh, udah Awalnya awal ya, pertama kali ya. banget. Dan kalau kamu Aku Yang dari lain. kebetulan aku dari SMP sudah mengikuti event-event kayak gini ya. wow. Tapi dulu hanya sebagai penonton, cuman Oke. sekarang ada di belakang Iya, backstage. Dan bisa Hobi mosing ya. Emang pertama kali dengernya apa itu? Burger Kill, Rosemary kayak gitu. Oh, Keren wow. banget. Dari SMP loh. Kamu SMP denger apa? Tinatun. Lu kalah. Itu kata. Iya, itu dia. Jujur. Lama banget. Jujur. Lu SMP denger itu Moy. Oh. Itu dari SMP juga udah denger lagi Burger Kill segala macam kayak Iya. gitu-gitu ya. Wow, paling suka lagu yang bener-bener kayak mewakili diri banget. Waduh, dikasih top 3 katanya. Oh, nggak sampai top 3, top 5 ya. Ini enggak. Kalian berdua deh, kalian berdua. Kalau aku sih gak Ya. mewakili diri, cuman Suka. relate sama pertemanan gitu. Oke, apa tuh? Rosemary ya, yang apa judulnya apa ya, Friends gitulah pokoknya. Apa Oh, lagi? dari Rosemary berarti. Iya, Rosemary betul. dari Ada agak ada suara. Kalau aku Nah. kayaknya semuanya denger Kak. semuanya Oke. dengar Semua berarti ya. playlist aku denger. Lagu-lagu pewayangan, lagu-lagu. Iya aku suka. Sebenarnya Suka, lagu dia- favorit aku tuh Maju Tak Benjang Gentar. ya. Kalau jadi semua Maju. itu aku masuk. Oh, Aku banget. sering dangdutan. Iya. Keren. Kalau gua lihat sih kayak Faye ini tipikalnya pendengar yang baik. Karena dia semua lagu didengar. Ya, bener banget. Gak, gue kaget Maju Tak Gentar di keren juga lah. Emang keren. itu kan lagu nasionalis, bro. Keren sih, keren banget. Jiwa Indonesia. nasionalis banget Bener, ya. bener. Makanya Bener-bener. dari Dago ke Soreang Maju Tak Gentar, bro. Keren banget, keren banget. Berarti kalian, berarti kamu Faye lebih dengerin semuanya. Semua. Berarti ya. Iya. Semuanya. Kalau dari playlist dari yang Yang bakal ada tampil kali line up ini. line up kali ini, kalian pengen nungguin siapa? Kateri. Kak Terry ya. Terry. Kalau Iya aku sih, mau. siapa ya? Semoga aku bisa nonton ya. Amin. Semoga Harus dia nonton sibuk. ke panitia. Justru itu panitia kan nanti. Sibuk. Dengar dari jauh aja dari Bener. Jangan drum-drumnya. Cek sound saya dengerin juga. Iya, betul. Coba kalau dari kamu apa?
510. Oke, berarti itu yang paling itu. Berarti itu yang jam-jamnya malam-malam semua Malam-malam kan? semua, ya. Betul. Tapi kalian akan standby pastinya dong sampai malam dong. Harus pasti. dong. Selesai. Harus sampai selesai. Sampai titik darah penghabisan. Iya, sampai evaluasi. Yang keluar panggung sampai juga. sampai evaluasi masih di sini, Ton. Iya, Penonton udah bubar, mereka masih di sini. Masih standby mereka sampai bongkar-bongkar panggung. Yang tiang-tiang. yang aja mandor. Kalau ada duit tambahan mah ambil aja. Nanti ikutin aja hati-hati takutnya jatuh. Itu udah membantu loh. Kalau itu ngomong hati-hati. Nah, berarti kan kalau tadi dari waktu SMP udah dengerin lagu-lagunya yang muncul-muncul ya, ada line up di sini. Rekomendasiin lagu-lagu yang wajib didengar sama Super Friends. Nah, harus banget dengerin gitu. Dia aja ya. Lu enggak apa-apa tadi mau ini maju tak gentar dulu juga apa-apa. Yang mau dalam keadaan mau harus kasih tahu alasannya kenapa harus dengerin lagu itu. Menurut aku lagu-lagu Rosemary sih tetap itu. Rosemary, berarti suka tapi banget sama judulnya Rosemary ya. bebas sih, cuman itu menurut aku enak didengar gitu. Semua lagu-lagu Kayaknya Rosemary dia ya. punya kenangan deh sama Kenangan Bener nih. apa sih sama Rosemary? Apakah Enggak pertama sih. kali mengenal Yayang di sana? Kalau gue sih Dia tuh ini Kak, Moshing Dead Kak. Oh, Moshing Enggak. Oh, jadi emang tipikal kenapa harus Rosemary karena berbagai kehidupan ada Rosemary. Roller coaster kehidupan ada Rosemary. Oh itu. Gitu sih. Pokoknya harus dengerin Rosemary ya. Wajib. Banget. Nah ini nih maju tak gentar nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita Maju tak gentar. Indonesia Pusaka boleh. Yang versi hardcore juga ada. Maju tak gentar. Ada yang hardcore juga ada. Keren banget. Itu ada itu. emang ada. Ada di YouTube. Oh iya. Ada di YouTube. Nanti kita dengerin bareng-bareng ya. Iya. Tahu sih, BTW. Kayak remix. Keren gue banget. baru Keren banget. tahu. Tapi berarti ini lagi terburu-buru atau lagi emang lagi free Lagi aja? lapar aja sih. Lagi Lagi lapar. lapar. Oh, makanya mau 20.000. Makanya mau 20.000. Pantesan. Soalnya budget 20.000 masuk. Oh 20.000. Kamu jujur banget sih. Kalau speak up ya. Kamu harus speak up sih. Tapi terima kasih banyak. Nanti kita akan kasih 20.000 buat kalian berdua karena sudah ngobrol-ngobrol sama kita. Cash atau QRIS? Keren. Oh my god. Tadi kita mau ngasih dalam wujud giro ya. Ya. Susah dicairinnya. Coba. Nah, tinggal dibagi 2. 10.000. Serius nih. 20.000. 20.000. Di kamera aja nih ya. Di kamera. Sangat menyedihkan ya. 10.000. Bagus lagi 10.000-nya. Tapi lumayan 10.000 bisa buat beli es teh melati. Bener ya 10.000 ya? Coba. Masih bisa. Jadi ini tolong. Oke, kalau gitu terima kasih. Terima kasih. Selamat bekerja. Sukses selalu. Semangat bekerja juga ya. Semangat bekerja juga. Siap. Capek enggak? Enggak dong. Enggak dong. Oh, enggak. Karena kita kerjanya duduk. Karena kita tahu ini super. Luar biasa. Mantap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Luar biasa. Itu dia. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih Mo ya. Silakan boleh di ini dulu. Selamat melanjutkan pekerjaan. Selamat melanjutkan pekerjaan. Ini keren banget nih Luar panitia biasa. kita. Hati-hati nyangkut. Hati-hati. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Seru banget. Gue tadi nanya, gue kira mereka yang nonton segala macam. Pas gue liat, oh iya juga, mereka ada ininya ya. Maksud gue, lu jangan lihat dari sininya, dari bajunya aja udah kecil tapi party. Gue kira dijual merchandise di depan. Iya, makanya udah kecil tapi party aja, udah menjelaskan secara jelas. Bahwa dia panitia ya. Bener. Tapi itu sih kembali lagi. Tapi gue penasaran maju tak gentar. Tapi yang lagu kerasnya tuh tadi gue penasaran tuh. Gue yang apa tadi? Maju tak gentar. Lo yang benar. Gitu ya. Tapi tadi kalau rekomendasi dari dia apa? Rosemary. Segala lagu dari Rosemary. Gue kayaknya tahu lagu Rosemary, cuma tahu harus disebutin dulu. Nah, harus denger dulu. Gue kadang suka lupa ingat. Betul banget. Nah, Teteh, mau ngobrol sama kita. Ngobrol 20.000. Asik. Boleh dong. Nah, kita ngobrol dulu. Coba dipakai dulu. Berarti mic 4 kalau nggak salah. Mic 4 ya. Mic 4 coba kita atur dulu. Set. Oke, silakan boleh dipakai dulu handphonenya biar bisa terdengar ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih. Set. Coba pakai mic-nya.
Nah, halo. Oke. Langsung suaranya. Di sini berarti ada Teteh siapa dari mana? Aku Kia dari Bandung Timur. Bandung Timur, Cicalengka. Jatinangor. Oh, Jatinangor. Dan Luar kuliahmu biasa. juga Jatinangor. Iya kuliah. Oh, Jatinanger. Jatinanger. Betul lah, Jatinanger. Tadi kesini sendiri atau sama teman-teman? Sama teman-teman yang lain. Sama teman-teman yang lain banyak kan berarti ya. Iya. Karena memang kalau nonton konser harus rame-rame. Betul. Iya, biar seru. Biar Betul. seru. Walaupun kecil kan tapi party. Betul banget, betul banget. betul. Tapi hari ini dari line up kali ini yang paling ditunggu siapa dari Kecil Happy Party? Aku penasaran pengen nonton Sukses Lancar Rezeki. Rezeki SLR. Keren. Kenapa penasaran banget? Karena udah lewat semua itu lagu-lagunya. Itu sih aku penasaran sama yang lagu Maling. Benar. Maling. Itu lagu yang emang lagi ngehits juga ya. Betul banget, lagi naik banget sekarang Ini gitu ya. fun fact aja ya. Kalau kalian denger lagunya Sukses Lancar Rezeki, albumnya deh. Itu tuh biasanya album itu beberapa lagu itu ngabisin sampai 50 menit. Atau paling bentar ini 40. Mereka 30 menit. Jadi satu perjalanan itu udah habis satu album. Keren. Iya tuh, karena lagunya 2 menit. Iya, 2 menit, gitu. 2 menit. Dan jujur gue juga penasaran sih sama SLR. Tapi ini tampilnya tuh rada malam ya, jam 8 ya kalau nggak jam 8 rada malam. Berarti kakak udah sampai siap, udah standby sampai malam? Udah siap. Biar gak ketinggalan dari siang aku datangnya. Asik, keren. Apakah ini juga jadi pertama kalinya kakak untuk datang ke sini? Iya pertama kali. Pertama kali. Kalau ke ini apa? Kecil tapi party. Tapi sebelum-sebelumnya udah biasa ikutan yang United Day dari Super Musik. Betul. Suka ikut. Suka ikutan. I see. Tapi kak, ngobrolin tentang pertama kali. Kalau kakak sendiri paling suka atau pertama kali suka sama lagu konser atau konser deh, konser. Waktu itu pertama kali konser apa yang didatengin? Pertama kali banget. Konser. Lupa sih namanya, tapi aku nonton Perunggu waktu pertama kali. Yang waktu dia ngeluarin EP Rencana Usang, bukan Pendar. Bagian itu atau pada saat sudah album pertama? Pasti waktu album pertama itu. Yang kayak Abadi dan lain-lain ya. Iya. Oh, berarti dari album pertama. Dan dengerin Perunggu pada saat itu juga. Wah, tapi emang Perunggu juga ditunggu juga sih. Banyak banget yang sibuk suka. Dia sekarang. Bapak-bapak itu kan udah resign, jadinya sibuk konser. Jadinya resign. Bukan dia kerja ambil manggung. Dulu di album pertama. Karena sukses album pertama, bikin album yang kedua udah fokus ngeband sekarang. Sombong. Ngomongin Perunggu. Tapi emang sebelumnya dengar lagu hardcore kayak gini kah sebelumnya atau dengar, kebetulan aku suka dengar System of a Down. Dari situ. Kenapa suka itu dengar lagu? Dikenalin atau aku ada yang lewat gitu kayak di FYP TikTok dan salah satu lagunya yang bikin aku wah kayaknya aku harus dengerin band ini karena keren banget gitu. Nah, kerennya karena lirik atau aransemen musik? Yang pertama aransemen, yang kedua lirik karena liriknya tuh anti mainstream banget. Saking anti mainstreamnya apa yang sampai sekarang kok bisa kepikiran lagu bikin liriknya kayak gini? Di lagu apa deh misal waktu itu? Lagu yang silent. Silent Pocket itu berarti oke kayak gitu. Itu lagu itu yang benar-benar kayak menarik kamu akhirnya mendengarkan lagu. Dan yang lainnya juga keren-keren banget, enak banget buat didengar. Berarti apakah ada sisi fase-fase kehidupan ada System of a Down-nya juga? Betul. Pas juga. Tapi gue jujur jadi penasaran. Gue penasaran banget kayak pengen ngedengerin lagu itu. Nanti kita dengerin bareng-bareng. Nah, kalau misalnya dari kakak sendiri yang harus nih ke penonton kita nih, ke super fan juga di sini, kira-kira lagu apa yang wajib mesti harus kudu didengerin sama super fan kita? Lagu apa? Kalau menurut kakak? Lagu wajib kakak dah gitu. Apa ya? Indonesia Raya? Wajib mas. Kalau itu kan wajib nasional. Itu kan wajib banget kalau itu. Apa ya? Gurita Kota dari Depan Turas. Keren. Apa? Bentang Sagara dari Depan Turas. Depan Turas berarti ya. Kenapa suka banget Depan Turas? Berselancar ya. Karena dia salah satu band yang lahir di Jatinangor juga. Benar, mewakili di Jatinanger. Benar. Dan lirik-liriknya juga
anti mainstream. Betul. Dan Setuju. gitu. Jadi suka aja. Oh jadi suka. Jadi memang Panturas tuh emang Iya sih. mantep kali. Mantap. Kita pernah interview gak sih di Soalnya kayak belum ya? kemarin juga Ya. aku sempat ikut bikin video musik jadi extras di klip yang Bentang Sagara itu. Jadi makin suka. Makin suka lah itu. Berarti berawal dari suka ternyata bisa ikut project dari merekanya bisa Betul. terlibat ya. Asik. Oh ini. Iya. Tuh, jadi untuk kalau Panturas tuh apa sih nama yang suka sama Panturas? Beras selancar gak sih? Bukan ya? Enggak, ABK, anak buah kapal. Oh iya anak buah kapal. Benar. Tuh untuk para anak buah kapal tuh kan ya, berbanggalah karena memang musik-musik dari Panturas tuh enak-enak semua. Enak-enak semua, Bro. Gacor, super lah pokoknya. Super pokoknya super. Apalagi ini kebanggaan anak-anak Jatinangor gitu kan ya. Harus dengerin Panturas. Nah, tapi kan lu kopo. Oh iya. Jatinangor kenapa ngaku banget sebasa bangga sekali. Anda tuh kopo udah. Zona merah itu. Zona merah. Gak, gue mau nanya kenapa menurut kamu Kopo zona merah? Pandangan kamu terhadap Kopo dari warga Jatinangor berarti. Iya benar. Setahu aku kayak yang berseliweran di media. Gak benar. Dia wajahnya kayak seakan-akan menganggap Kopo seperti fenomena nasional. Setahu aku. Gimana menurut kamu Kopo? Ya setahu aku kayak yang berseliweran di media kan Kopo macet, banjir, panas, kayak gitu. Terus kayak kalau misalkan meme di FB yang kayak COD, sok COD di Kopo cenah 10.000 tapi COD di Kopo. Benar. Dan biasanya tuh pada nggak mau. Pada biasanya nggak mau kalau langsung dihina-hina kalau cewek dari Kopo. Sebenarnya klarifikasi dari ya. Saya kan sebagai penengah moderator sebagai di sini. penengah ya. Mungkin aja orang-orang dari Jatinangor ini belum tahu Kopo itu seperti apa. Karena kembali lagi di tahun 2027 tahun depan Kopo itu jatuhnya bukan daerah, kota. Oh, betul, kota Kopo. Karena memang kemacetan kita udah setara kemacetan kota. Itu kemacetan ibu kota seperti itu. Bagi kita kemacetan Jakarta tuh hanya apa, dessert. Ini main course. Kalau misalkan Bandung macet event bulanan, kita event harian. Betul banget. Jadi bisa dibilang Kopo itu memang ada kepanjangan juga soalnya. Apa tuh? Kota penuh orang. Nah, Kopo. Padat ya. Padat. Jadi kembali lagi ya, Kopo I love you. Kapan lagi ada kota yang dimana kalau hujan jadi waterboom. Benar. Itu destinasi wajib ya. Destinasi wajib. Disinggahi ya. Harus disinggahi. Kalau begitu suka terima kasih. Terima kasih banyak kan. Thank you banget. 20.000 Kakak kalau mau ambil rokok ambil aja ya Kak di sini. Serius mau ambil rokoknya. Serius dikasih 20.000. Dikasih 20.000. Di sini mau recehan atau 20.000? 20.000 aja buat jajan. Oke, buat jajan 20.000. Terima kasih ya Kak ya. Terima kasih. Wah. Ternyata Kopo zona merah ya. Soalnya tadi kakaknya juga udah disebutin. Gitu. Kaget gue. Terima kasih. Bener ya. Emang separah itu ya Moy? Gak tahu. Gue mau nanya sama lu kan dari Cimahi. Iya. Cimahi dah yang beda kota sama kota Bandung. Melihat Kopo seperti apa? Sebenarnya gue dulu pas tadi ke lu sih biasa aja. Tapi sebenarnya kalau gue bisa klarifikasi dari orang yang Cimahi, Kopo itu tuh trafficnya tuh tidak ditebak. Betul, tidak bisa unpredictable. Jadi kalau bisa bilang Kopo itu macet, itu tidak bisa dibilang macet terus. Gak selalu, tapi tidak bisa ditebak. Betul. Karena gue pernah weekend sepi banget, tapi bisa pernah juga rame banget gitu. Iya betul banget. Ya, gue kalau misalkan kan gue menghadapi Kopo tuh sehari-hari ya. Sehari-hari. Gue tuh kadang suka punya waktu sendiri. Jadi kalau dari Senin tuh biasa mobil besar nggak akan keluar. Tapi dari Selasa sampai ke Jumat biasa mobil besar tuh truk-truk segala macam bisa keluar. Tapi benar kata lu unpredictable. Kadang harusnya keluarnya 4 hari, tapi kadang keluar cuma Selasa, Rabu nggak keluar, Kamis keluar, Jumat nggak keluar. Ya, gitu. makanya maksud gue kayak yang seharusnya keluar gak keluar. Iya, yang seharusnya gak keluar gitu nah, maksud gue. Karena biang macetnya menurut gue itu tuh ada beberapa ya mobil-mobil bermuatan besar tuh yang akhirnya keluar dari situ yang seharusnya tidak pada tempat atau tidak pada waktunya. Bahkan gue berani bilang, lu tahu Atlantis? Enggak. Oh tahu Atlantis, kota Atlantis. Kota Atlantis. Ini kan maksudnya yang mitos. Iya, mitos Atlantis. Atlantis sebenarnya nggak pernah hilang.
tergeser kemana? Ke Kopo. Jadi Kopo adalah Atlantis yang tertinggal. Betul, itu dia. Kembali lagi penduduk asli Kopo yang benar-benar Kopo banget dari zaman dulu. Sebenarnya dia ada keturunan darah Atlantis. Oke. Makanya di Kopo bisa ada banjir apa karena mereka ya udah kita harus kembali lagi ke zaman kita dulu. Kalau gua air, Atlanta. Beda Mas Atlanta Mas. Mas beda. Itu beda Mas Atlanta. Kalau itu beda. Gitu jadinya. Mau ngobrol lagi gak kira-kira kita? Ngobrol lagi. Satu orang lagi mungkin Mas, kita ya. mau ngobrol gak Mas? Nanti gak apa-apa. Coba kita sambil cari aja yang lain bisa mau ngobrol. Oke. Coba lu lihat-lihat. Kalau tadi kan gua terus yang manggil. Ya, coba lu ngomong. Coba sini. Mau ngobrol gak? Ngobrol. Dapat 20.000. Dapat 20.000. Ayo. Aman. Ngobrol sama kita enggak dapat 20.000. Boleh, mau ngobrol juga. Ayo sini. Duduk. Ngobrol. Sambil menikmati ya, boleh, sok. Boleh. Minta koreknya dong. Koreknya dulu. Boleh. Ini kalian sambil cobain nih ya. Ini ada dari Super nih ya. Super filter itu. Super filter nih harus cobain. Kalian boleh buka di sini mah bebas. Mau ambil ngerokok. Yang penting nggak usah sampai kayang ya. Nggak sampai kayang. Boleh dipakai headsetnya. Nah. Putar ininya beda. Ininya beda. Ini taruh di bawah aja. Oke. Nah, coba dong. Boleh dibuka aja. Boleh dibuka aja santai. Kalian boleh cobain ya. Boleh. Cobain. Sambil kita kenalan dulu, Kang. Namanya siapa? Aku namanya Firman. Iya. Firman. Aku maunya Firman. Oke. Itu nama gaulnya, Bro. Nama tongkrongan biasa. Keren. Firman. Masnya namanya siapa? Kalau aku namanya Muhammad. Wah, keren. Lu gak bisa bercandain lu. Gak bisa kalau itu. Kalau nama tongkrongan aku Kabok, Kak. Kabok. Ya. Kenapa Kabok? Kabok tuh secara filosofis tuh panjang gitu. Antara yang ngomong panjang sama capek ngomong ceritainnya. Ceritanya kan Kabok tuh kebetulan saya mahasiswa. Iya. Mahasiswa ngikutin salah satu organisasi Mapala gitu. Pecinta alam. Oke. Wajahnya adventure banget sih gue yakin. Iya. Jadi Kabok tuh aku dapat nama Kabok tuh setelah ngikuti pendidikan gitu kan. Jadi bisa dibilang Kabok tuh nama rimba gitu. Wih. Nama rimbanya Kabok. Nama rimba. Kabok tuh kalap lebok, Kak. Lebih kebanyakan makan ya. Kalap lebok gitu. Aku juga nggak tahu ya dari mana itu Kabok padahal cara makan gitu. Mungkin karena adalah doa, Bro. Benar. Karena adalah doa. Supaya banyak makan berisi badan besar. Didoain. Kayaknya itu sih gitu kan, tapi ada lagi gitu kan di sisi lain. Kabok. Berarti artinya itu aja ya gitu. Nah, itulah Kabok gitu. Kabok. Sampai sekarang kalau di tongkrongan terutama daerah kampus tuh familiarnya Kabok. Wih deh. Kang Kabok. Kabok gitu. Oke. Berarti ini satu ada Firman dan juga Kabok. Asik. Firman dan Kabok ini berarti kalian datang ke sini berdua aja atau bersama timnas? Kita sama reng-rengan. Reng-rengan enggak lu, Bro? Reng-rengan boy. Pemuda ini, Bos. Pemuda apa? Berani mati takut lapar gitu. Jadi kita tuh kita tuh punya slogan nggak? Apa itu? Siap ditempatkan di mana saja asal dekat dengan warung. Berarti mau di ujung manapun, mau ujung dunia sekalipun harus ada warung ya. Karena kita bisa hidup mau dalam keadaan demam apapun selama ada warung. Selama ada warung. Selama makan ya. Selama tidak lapar. Reng-rengannya apa tadi namanya, gue lucu banget lagi. Pasukan berani mati takut lapar. Berani mati takut lapar. BMTL. Bukan BMTH. Bukan. Berani mati takut lapar. Tapi bisa kita inspirasinya dari sana. Tapi sebenarnya BMTH juga bisa. Iya. Berani mati tapi takut hungry. Takut hungry. Bisa. Kalian kalau pakai nama itu bayar ke kita royalti ya. Kita pikirin dulu. Bisa aja Firman-nya. Kecil tapi party ini kalian pengen nonton ini siapa berarti? Yang pertama 510. Oke. Yang terakhir itu Seringai itu. Seringai. Kenapa pengen nonton 510 sama Seringai? Emang suka dengerin mereka? Apakah karena juga Seringai kan baru keluarin album terbaru ya? Gitu kan. Karena emang kalau dari baru gitu kan saya dengar lagu itu gitu. Baru. Oke. Awalnya tuh waktu ada event di mana itu?
men. Di Baleendah dulu. Oh, Baleendah. Oh, kan orang Baleendah. Iya. Oh, Baleendah. Apa sih namanya? Intimate Show. Intimate Show namanya tuh. Kayaknya enak sama relate juga gitu kan. Oh, ini 510. Ya, Oh, iya kan waktu sama. itu bikin Betul. Intimate Showcase Iya. kan. Di sana. Iya. Oh, itulah awal pertama kali kalian tuh jatuh cinta sama 510 berarti Iya, itu iya. ya. Bisa dibilang gitu. Kalau Seringai? Kalau Seringai itu baru sama. Oh, sama juga ada lokasinya. Kalau gua kira beda tempat. Sama juga berarti di situ. Oh, Firman juga sama, beda. Sama aku datang ke sini pengen 510. Malahan sebelumnya kan ketika lihat Nyir ini line up-nya gimana sih di Soreang, pas ada 510 langsung tuh beli. Berarti harus wajib standby sampai malam nih, Bro. Nah, iya jelas. tapi akhirnya kenapa kalian suka sama 510? Kenapa? Karena liriknya, karena aransemen musiknya? Semuanya, Kak. Semuanya. Oh, sampai ke personilnya juga kalian? Enggak juga. Maksudnya keren maksudnya kita dia punya kayak karismatik. mengagumi Iya, gitu loh. dia punya kenapa karismatik. kaget? Dia dalam personilnya. Aku juga kaget loh. Kaget juga. Dia nanggapnya sampai kayak enggak sampai kehidupan personilnya kan gitu. Enggak cuma musiknya. Jadi Gitu. kalau misalkan kita dengerin lagunya 510 tuh, kita serasa lagi curhat. Apalagi kan cowok dilarang bercerita, ya udah kita teriak-teriak aja gitu. Berarti kalian setuju dengan statement di mana konser adalah tempat curhat terbaik? Betul. Betul lah. Aku Berarti sepakat betul. banget. Sepakat banget ya. Dan dengan lagu dengan band 510 tadi lu bisa curhat jadinya. Mengutarakan Di lagu semuanya. apa yang akhirnya lu mikir ini? Maksudnya kan akhirnya lu bisa menyukai ini band gara-gara ada satu musik yang sangat relate atau bahkan enak gitu buat didengar. Nah, gara-gara lagu apa akhirnya lu suka sama 510? Kalau aku tuh yang pertama mungkin Are You Broken tuh yang baru. Nggak baru ya. Itu soalnya kan itu ngegambarin kalau kita tuh benar-benar sakit gitu. Di samping itu Esa juga masuk. Kalau ini Tabok sama sih itu kan. Itu sama betul kan. Oh, sama juga ya betul. Lagu itu relate tuh kan sama kisah cinta. Gitu kan. Kisah cinta kita. Lucu banget. Terutama apalagi kaum benar tadi laki-laki kan ketika berekspresinya di mana ya pandai-pandai kayak gini gitu kan. Kita bisa ngungkapin semua isi hati curhat itu lewat lagu gitu. Keren. Oh, berarti pulang dari sini udah siap kalau bakal hilang habis suara gitu. Siap banget. Oh. Yang penting gue lega gitu ya. Jika kumanya ngeluarkan kapendam lah. Akhirnya keluar juga. Gak apa-apa dari tadi juga dikeluarin aja bahasa lembutnya. Iya benar, santai aja. Nah, tapi gue mau nanya sama kalian ya. Ini dari pandangan kalian berdua sebagai seorang laki-laki, menurut kalian apakah laki-laki itu boleh menangis atau tidak? Boleh lah. Boleh ya berarti ya. Pas waktu di Intimate Show juga dengerin lagu Esa, dengerin lagu Are You Broken. Kita tuh benar-benar malu. Tapi emang gak kerasa gitu. Gak kerasa, gak apa-apa. Kan boleh. Gue gak expect aja. Malu. Tapi gak apa-apa ya, kan berekspresi. Betul. Mau sambil nangis. Sekarang memang ada lagu yang ketika dinyanyikan tuh membuat kita tuh jadi kayak sedih, ikutan nangis, teriak-teriak segala macam. Dan menurut mereka ya 510. Dan apakah kalau misalkan 510 ada artikel baju atau biasanya kan mereka namanya musisi kan selalu mengeluarkan baju-baju band yang kalian pakai, ini juga ada baju-baju bandnya. Apakah bakal beli karena akhirnya lu suka sama musisinya dan juga akhirnya mensupport dengan cara membeli? Apakah kemungkinan ada kayak gitu? Kemungkinan ada. Tapi kebetulan kan aku datang ke sini tuh pakai ini tiket backstage itu dan di sana tertera ada merchandise. Siapa tahu gitu kan dapat gratis. Amin. Oh, kalian berdua dapat yang backstage tour itu? Aku doang. Dan itu kan sesuai yang lu mau kan? Iya. Dan akhirnya bertemu dengan 510 berarti. Wih, gokil. Berarti udah ada titipan-titipan salam, minta tolong ya panggil ya. Enggak ada. Buat saya aja udah. Enggak ada, soalnya kayaknya orang-orang yang suka 510 tuh eksklusif kayaknya. Hanya orang-orang tertentu. Orang-orang terpilih lah istilahnya. Kadang orang kan, ini orang kenapa sih teriak-teriak mulu nyanyinya gitu kan. Betul. Berarti the chosen one. Oke lah kalau gitu. Terima kasih banyak. Luar biasa. Ya, Firman.
Sorry ya tinggal receh. Tinggal receh. Sat. Nah, bagi dua. Nah, dibagi-bagi biar Nah, bagi-bagi ya. Ini berguna banget karena kita takut lapar ini. Itu dia luar biasa. BMTH ya. BMTH ya. Berani mati takut hungry. Itu royalti. Terima kasih banyak. Ayo. Oh, ini podcast. Mau ngobrol. Nanti setelah ini kita bakal ada tag lagi. Terima kasih banyak. Ada episode selanjutnya. Episode selanjutnya ya. Bentar lagi kita break dulu. Nanti langsung kita mulai jam lagi. 5 man. Siap. Terima kasih Mas. Itu dia tuh emang podcast kita mana ngobrol-ngobrol tentang ini. Apalagi ngobrol bisa dapat 20.000 bro sama kita seru-seruan. Lucu banget sama si Firman. Gua karena dia ngomongnya kayak ya kan kita menangis ya tapi malu. langsung dia sadar. Iya malu. Ya pokoknya kita juga setuju dengan kita juga akan setuju dengan mereka ya. Betul. Kita adalah pria-pria atau laki-laki yang berani mati takut hungry ya. Benar banget. Kalau begitu kita akan beres dulu. Terima kasih untuk episode ini. Betul ya nanti kita akan berjumpa lagi di episode selanjutnya. Kalau gitu aku Fahmi Amoy. Dan aku Anton Lavendio. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya ya. Ini rasanya super. Your friendly station of radio.